Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdiana Alfida dan dua rekan saya, Zain Muhammad Faik serta Syarin Adriani. Di sini sebelum saya akan melakukan proses mediasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus posisi yang akan kami eh, buat untuk mediasi. Yang pertama, kasus posisinya yaitu terdapat perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon atas nama Zaim Muhammad Faik dengan termohon Syarin Adriani. Cerai talak ini diajukan dengan alasan pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015, akan tetapi sejak tahun 2022 terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Adapun perselisihan eh, perselisihan dari pertengkaran tersebut terdapat alasan-alasan. Yang pertama, termohon diketahui memiliki pria idaman lain. Yang kedua, termohon sering bercerita kepada temannya mengenai ibunda si pemohon dengan kata-kata kasar atau tidak sopan. Yang ketiga, termohon telah mengakui telah menjalin hubungan dengan pria yang diduga sesama karyawan di tempat kerjanya. Selain itu, terdapat juga jawaban dari termohon yang diajukan atas gugatan yang dilayangkan oleh pemohon sendiri. Yang pertama, termohon tidak pernah berkata kasar dan menghina orang tua maupun pemohon secara langsung, seperti yang dilayangkan di gugatan. Yang kedua, termohon tidak pernah memiliki pria idaman lain seperti yang diadukan pemohon. Yang ketiga, pemohon juga pernah mengakui secara langsung kepada termohon bahwa ia memiliki wanita idaman lain. Dan yang keempat, pemohon juga tidak memenuhi kewajibannya selayaknya sebagai suami yang dimana tidak menafkahi anak serta istri kurang lebih dari 1 tahun. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dalam proses mediasinya, yang dimana saya sendiri menjadi mediator dan Zaim Muhammad Faik selaku pihak pertama, yaitu pemohon yang melayangkan gugatan, dan yang kedua terdapat Syarin Adriani yang menjadi pihak kedua, yaitu termohon dari kasus ini. Mungkin pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Sebelum proses mediasi ini dilakukan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Firdiana Alfida, selaku mediator dalam proses mediasi ini. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sedikit tata tertib dalam proses mediasi ini. Yang pertama, diharapkan untuk Bapak Ibu agar menggunakan kata-kata yang sopan dan baik dalam proses mediasi ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya perkenankan untuk berbicara ketika saya sudah memperkenalkan Bapak dan Ibu. Jadi ketika saya memperkenankan Bapak atau Ibu untuk ngomong mengenai masalah ini, maka dari itulah Bapak dan Ibu eh, melangsungkannya. Jadi mungkin itu. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu paham mengenai tata tertibnya? Paham, Bu? Baik, jika sudah paham, kemudian saya di sini juga akan menjelaskan mengenai tugas saya, yang dimana dalam proses mediasi ini saya hanya menjadi fasilitator untuk Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi di dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan dari mediasi ini juga dilangsungkan karena
agar didapati titik terang atau titik temu mengenai permasalahan Bapak dan Ibu. Saya berharapnya selaku mediator sangat amat berharap eh, besar jika masalah ini bisa selesai dalam proses mediasi ini. Dikarenakan kembali lagi juga kepada tujuannya mediator, yaitu juga mau tidak mau sebenarnya juga ingin mempertahankan mempertahankan rumah tangga dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ibu dan bapak. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah bapak dan ibu sudah pernah membicarakan masalah rumah tangga ini dengan orang tua masing-masing? Sudah Ibu, cuma tidak pernah ada titik temu atau titik terang antara saya dan pihak pemohon. Oh, baik, berarti bapak dan ibu sudah pernah membicarakan mengenai permasalahan ini ya. Ya, Jika betul. sudah dilakukan eh, dan masih saja tidak memiliki titik temu, maka dalam menyelesaikan masalah rumah tangga ini mungkin langsung saja dengan agenda mediasinya yang di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak selaku pemohon untuk menyampaikan alasan serta keinginan di sini. Kemudian selaku ibu termohon bisa mendengarkan dan saya akan memberikan kesempatan yang sama juga kepada ibu setelah pemohon selesai menyampaikan keinginannya. Baik, mungkin kepada Bapak bisa langsung memberikan penjelasan mengenai permasalahan serta keinginannya bagaimana? Baik, terima kasih Bu sebelumnya ya, Ibu Mediator. Jadi begini Bu, rumah tangga saya dengan termohon ini sebetulnya dari awal pernikahan saya itu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi dalam 1 tahun terakhir, saya itu menemukan bahwa termohon ini berselingkuh Bu, sama orang lain. Itu kan buat hati saya sakit ya Bu ya. Jadi ya saya memutuskan untuk cerai saja daripada dia punya cewek cowok lain. Begitu Bu. Apakah cukup, Pak? Cukup. Mungkin saya langsung lanjutkan memberikan kesempatan kepada Ibu selaku termohon untuk menyampaikan keinginan serta tanggapan atas keinginan yang diinginkan oleh pihak pemohon. Mungkin Ibu bisa langsung. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi pernyataan-pernyataan yang telah diberikan dari pemohon bahwa memang benar Bu pada awalnya rumah tangga ini berjalan dengan baik-baik saja. Namun seperti apa yang dituduhkan oleh pemohon itu adalah sebuah kebohongan yang dimana tidak ada bukti apapun saya melakukan perselingkuhan atau apapun yang dituduhkan tersebut. Yang sebenarnya terjadi adalah saya sendiri sudah mengetahui secara langsung bahwa yang memiliki hubungan dengan wanita lain selama ini di belakang ini adalah pihak pemohon. Saya sendiri mengetahui permasalahan ini langsung melalui WhatsApp pemohon yang tidak sengaja saya lihat, dan saya juga pernah memergoki pemohon pada saat saya pulang bekerja masuk ke dalam kos-kosan wanita di mana yang saya ketahui bahwa wanita tersebut adalah rekan sesama kerjanya. Selain itu juga pemohon dalam 2 tahun terakhir ini tidak pernah memberikan nafkah kepada saya serta anak-anak dan menghidupi dan melangsungkan kewajibannya sebagai seorang suami seharusnya. Mungkin cukup, Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas penyampaian mengenai keinginan serta alasan-alasannya. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya di sini akan menanyakan terlebih dahulu mengenai tujuan pertama dari pernikahan Bapak dan Ibu sendiri. Mungkin saya yang menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari pernikahan ya Pak Bu.
Tujuan dari pernikahan itu kan sesuai dengan syariat Islam untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang artinya keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang penuh. Selain itu, jika menurut agama, pernikahan itu juga untuk melaksanakan perintah Allah yang dimana pernikahan tersebut adalah ibadah yang dilakukan atau yang dilangsungkan selama seumur hidup. Maka dari itu, saya harapkan dengan adanya permasalahan terjadi kepada rumah tangga Bapak dan Ibu dapat diselesaikan dengan baik dalam proses mediasi ini. Eh, Mungkin dari itu, mungkin dengan adanya sedikit penjelasan dari saya mengenai tujuan sendiri, apakah Bapak dan Ibu masih berkeinginan tetap dengan argumennya atau bagaimana? Mungkin saya beri Masih, Mungkin saya beri kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan argumen atau keinginan masing-masing kembali. Siapa tahu dengan hal ini maka bisa memperbaiki rumah tangga Bapak dan Ibu kembali. Mungkin dari pihak pemohon, bagaimana jadi Pak? saya ya, Bu. Jadi begini ya, Bu. Saya itu juga pengen punya hubungan yang sampai tua, sampai kakek nenek. Saya pengen mempertahankan rumah tangga saya. Tapi kalau termohon ini punya laki-laki lain, punya pria lain, ya saya bisa apa? Kan daripada saya sakit hati terus, mending saya menceraikan termohon. Begitu. Jadi gak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga saya ini, Bu. Saya tetap ingin cerai aja. Yang Mungkin berselingkuh itu kamu, kenapa kamu selalu menuduh aku? Dan dalam pernikahan ini, secara kamu tidak pernah memberikan nafkah pada anak-anak. Saya menghidupi rumah tangga ini, Bu, dengan kerja keras saya sendiri. Saya bekerja dari pagi hingga sore untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta kebutuhan hidup saya, Bu. Saya itu ngasih nafkah. Saya itu kasih nafkah. Tapi nafkahnya itu kamu malah buat main-main sama cowok lain. Ya saya mending gak Di usah kasih mana nafkah. yang dari yang kamu tuduhkan, apakah ada bukti kamu menuduh aku seperti itu? Aku tidak, kamu secara, kamu tidak pernah memberikan aku nafkah apapun selama 2 tahun terakhir ini. baik-baik mohon tenang kepada Bapak dan Ibu agar mediasi ini tetap kondusif. Mungkin nanti saya berikan kesempatan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan keinginan serta keputusan untuk kedepannya. Yang dimana dalam proses mediasi ini, Bu, Pak, eh, masalah itu kan juga harus ada titik temunya. Dan setiap keluarga juga pasti terdapat permasalahan yang dimana perselisihan antara eh, salah satu pihak, entah itu karena perbedaan pendapat maupun yang lainnya. Nah, sebelum saya melanjutkan, apakah Bapak dan Ibu benar telah dikaruniai 2 anak laki-laki? Benar, Betul, Bu. Ibu. Berarti sesuai dengan gugatan yang dilayangkan ya. Baik, anak itu tuh kan masih belum mengetahui mengenai hal-hal yang terjadi terhadap orang tuanya. Apalagi saya lihat anak bapak dan ibu masih di bawah umur semua, yang dimana masih membutuhkan sosok ayah serta ibu secara penuh. Nah, di sini anak juga pasti merasakan apa yang dirasakan orang tuanya. Dengan adanya permasalahan yang terjadi kepada bapak dan ibu, maka akan berdampak kepada pertumbuhan anak-anak bapak dan ibu, yang dimana secara tidak langsung akan dapat mengenai psikis serta mental anak secara perlahan. Dan pasti mereka akan kembali lagi merasa kurangnya kasih sayang dari bapak dan ibu karena kehilangan salah satu sosok dari orang tuanya.
Mungkin saya akan berikan waktu 30 menit untuk Ibu dan Bapak mendiskusikan mengenai permasalahan rumah tangga ini agar mungkin dengan tidak adanya saya selaku mediator, Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan cara face to face. Dan kemudian setelah 30 menit berjalan, maka nanti kembali lagi ke ruang mediasi ya Pak Bu, untuk menyampaikan hasil diskusi secara langsung yang tadinya dilakukan face to face oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu. Baik, Bu. Baik, setelah berjalannya 30 menit untuk Bapak dan Ibu mendiskusikan, bagaimana apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil mengenai diskusi yang diberikan untuk kedepannya? Apakah sudah memiliki titik terang dengan mempertimbangkan beberapa banyak hal, apalagi mengenai anak yang masih di bawah umur yang dimana masih membutuhkan sosok orang tua secara penuh. Bagaimana Pak, Bu? Mungkin dari Bapak, pemohon? Ya, tadi saya sudah omong-omongan dengan Ibu termohon ini. Ya, memang kenyataannya rumah tangga saya dengan Ibu termohon ini sepertinya memang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi saya tetap kekeh dan kuat dengan argumen saya di awal sesuai dengan gugatan saya. Baik, lalu bagaimana untuk pihak Ibu? Apakah setuju dengan keputusan yang telah dibuat bersama-sama tadi? Ya Bu, karena saya sudah melihat tidak ada lagi keinginan dari pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan saya setuju dan sepakat untuk melanjutkan perkara ini di persidangan. Baik, mungkin langsung saja saya simpulkan jika mediasi ini dinyatakan gagal karena memang kedua belah pihak ingin langsung saja dilanjutkan di persidangan dan memang banyak argumen yang memang masih dipertahankan oleh masing-masing pihak. Maka dari itu saya nyatakan mediasi ini gagal dan mungkin bisa langsung dilanjutkan di persidangan. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai mediasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.